Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prawidana Kurniawan dari Prodi Profesi Pendidikan Guru, Perancangan Perangkat Lunak dan Chip. Kali ini saya akan membahas terkait etos kerja untuk pemenuhan dan penyelesaian ujian tengah semester, di mana pengertian etos kerja adalah sikap atau akhlak baik, sedangkan kerja adalah usaha untuk menghasilkan sesuatu. Yang dimaksud etos kerja adalah sikap dan perilaku seseorang terhadap usaha yang dilakukan, yang dapat memiliki dampak besar pada produktivitas pekerjaan, kepuasan kerja, dan kesuksesan profesional. Contoh-contoh etos kerja yang dapat saya contohkan yaitu kemampuan kolaborasi. Seorang guru harus dapat bekerja sama dengan rekan kerja, administrator, orang tua, dan berbagai pihak terkait lainnya dalam upaya untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Kolaborasi memungkinkan pemikiran ide, sumber daya, dan dukungan yang dapat meningkatkan efektivitas pengajaran. Contoh dari kemampuan kolaborasi yaitu dapat dilihat di foto, kami sedang melaksanakan diskusi terkait permasalahan selama proses pembelajaran yang berlangsung, sehingga kami dapat mendapat masukan dari guru pamong serta dosen pembimbing lapangan. Yang kedua adalah sifat etos kerja empati, di mana kemampuan untuk memahami dan merespon kebutuhan, perasaan, dan pengalaman peserta didik adalah kunci dari profesi seorang guru. Seorang guru yang empati akan dapat menciptakan hubungan yang positif dengan siswa, memahami tantangan yang mereka hadapi, dan memberikan dukungan yang diperlukan. Contoh empati yang dapat saya lakukan yaitu memberikan jam tambahan belajar bagi peserta didik yang mengalami kesulitan belajar dalam menyelesaikan pemrograman. Yang ketiga adalah sifat bertanggung jawab. Tanggung jawab terhadap pembelajaran, yang mana seorang pendidik bertanggung jawab untuk merencanakan dan menyampaikan materi pelajaran yang relevan, bermakna, dan sesuai dengan standar pendidikan yang berlaku. Guru harus memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan untuk memahami dan menguasai materi pelajaran yang diajarkan. Dapat dilihat dari contoh gambar terkait aspek tanggung jawab. Guru harus rutin untuk membuat rencana pembelajaran pada tiap minggunya, kemudian pembuatan modul ajar dan dilakukan untuk sebagai bahan materi yang akan diajarkan pada peserta didik. Seperti contoh, saya membuat RPP tiap minggu dan modul ajar untuk pembuatan proyek website pemilihan ketua kelas. Kemudian aspek yang lainnya yaitu tanggung jawab terhadap penilaian dan evaluasi. Seorang pendidik harus bertanggung jawab untuk menilai dan mengevaluasi kemajuan siswa secara objektif dan adil. Mereka harus menggunakan berbagai penilaian dan evaluasi untuk mengukur pemahaman dan pencapaian siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu siswa meningkatkan kinerja mereka. Tanggung jawab penilaian yang saya lakukan yaitu di mana saya memberikan penilaian diagnostik terkait kemampuan awal pada peserta didik. Kemudian saya memberikan penilaian non-diagnostik untuk melihat latar belakang peserta didik, terus karakter belajar peserta didik, dan permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah penilaian formatif dan sumatif. Penilaian formatif ini untuk menilai seberapa jauh pencapaian peserta didik
dan untuk memberikan pertimbangan pada pendidik terkait model, media, atau metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemudian penilaian sumatif adalah bentuk umpan balik pendidik kepada peserta didik sebagai hasil belajar peserta didik. Dari rangkaian penilaian tersebut berfungsi untuk sebagai ranah evaluasi, yang mana dapat memperbaiki proses pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Kemudian faktor kedisiplinan. Kedisiplinan masuk tepat waktu dan menjalankan amanah piket administrasi sekolah seperti di kesiswaan, bagian humas, bagian TU, dan bagian-bagian yang lainnya, yang mencerminkan komitmen pendidik untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Di sini dapat saya contohkan, yaitu saya datang tepat waktu pada saat proses mengajar, kemudian datang tepat waktu pada piket kesiswaan yang dilaksanakan pada pukul 6.30 pagi. Kemudian aspek etos kerja yang lainnya adalah pemanfaatan teknologi untuk mengembangkan inovasi pembelajaran yang tujuannya untuk membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian tujuan inovasi ini untuk meningkatkan keaktifan peserta didik di dalam kelas. Contohnya pemanfaatan teknologi yang saya gunakan dalam proses pembelajaran, yaitu peserta didik dan guru dapat menggunakan aplikasi AnyDesk, yang mana dapat meremote komputer peserta didik apabila ada kesalahan atau error yang timbul pada project coding, sehingga peserta didik tidak harus bertatap muka, namun bisa menggunakan alternatif dengan menggunakan aplikasi AnyDesk, sehingga permasalahan dapat diselesaikan kapanpun dan dimanapun. Sekian terkait aspek-aspek etos kerja yang dapat saya tampilkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.